Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai 103. Qala jalla, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala jalla, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebenar-benarnya salawat. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah tarawih malam ke-17. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang selalu bersalawat kepadaku, maka di hari akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dariku dan selalu dekat denganku. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasi habibillah. Selanjutnya, mengingat bulan Ramadan sudah masuk sesi kedua, yaitu maghfirah atau ampunan. Mari kita bersama-sama minta ampun kepada Allah melalui taubat dan nasuha dengan melafazkan doa taubat dan nasuha. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat hadir di masjid yang mubarakah ini untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah tarawih, dan selanjutnya sholat tarawih secara berjamaah. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah,
maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ke-17 Ramadan, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Hikmah Nuzul Quran dan Fadilah atau keutamaan Al-Quran. Jemaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kupas sedikit tentang sejarah turunnya ayat pertama. Ayat pertama Al-Quran 17 Ramadan. Dulu Arab Quraisy di zaman jahiliyah menyembah patung, yaitu Lakta, Mana, Hubal, dan Uzza. Dia menyembah patung. Dan anehnya lagi, Tuhan dibuat itu berdasarkan status sosial ekonomi pada zaman itu. Namanya zaman jahiliyah. Orang yang kaya membuat patung atau Tuhannya dari emas. Orang yang agak kaya membuat patung atau Tuhannya dari logam atau perak. Orang yang kelas menengah membuat patung atau Tuhannya dari besi. Lalu orang miskin membuat Tuhannya dari terigu. Aneh tapi nyata. Yang di kalangan orang miskin, ketika sudah capek menyembah Tuhannya yang terbuat dari terigu, lalu dia mengatakan, wahai Tuhan, saya sudah capek menyembahmu, dan saya sudah lapar, maka izinkanlah saya makan. Kamu bayangkan di zaman jahiliyah, Tuhannya saja namakan. Mulai dari kepalanya dia mulai makan sampai kepada badannya, sampai kepada telapak kakinya, habis dimakan Tuhannya. Pada saat itulah Rasulullah resah dan gelisah melihat situasi seperti ini. Seperti lagunya Obi Besek, resah dan gelisah melihat gejala seperti ini. Tuhan sendiri yang dibuat, itu juga yang disembah. Ada apa di sini? Jemaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah, akibat kegelisahan itu, lalu Rasulullah pergi bertafakur di Gua Hira selama 3 hari 3 malam. Lalu Jibril datang memeluk Muhammad SAW, lalu berkata, Iqra, baca Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu membaca. Lalu Jibril memeluk lagi Muhammad, Iqra, saya tidak tahu membaca. Lalu Jibril memeluk lagi Muhammad. Lalu Muhammad mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi. Sampai ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5. Lalu Rasulullah mengalami kedinginan saat menerima wahyu ayat pertama turun tentang membaca. Lalu pulang ke rumahnya meminta Khadijah, istrinya Khadijah, selimuti saya ini kedinginan. Hikmah di balik ini, bahwa peristiwa turunnya wahyu ayat pertama, Siti Khadijah sebagai istri Rasulullah tidak mengusahakan 3 hari 3 malam suaminya bermalam di Gua Hira. Jadi tidak ada usaha. Hikmah Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Lalu muncul pertanyaan, Al-Quran yang diturunkan oleh Rasulullah, yang diturunkan oleh Allah sebagai produk Allah melalui Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi, adalah merupakan suatu kehebatan Al-Quran. Karena ayat pertama turun adalah bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang zakat, bukan ayat tentang haji, tetapi Iqra, baca dengan nama Tuhanmu. Tapi pengertian membaca di sini mengandung makna yang luas.
bukan sekedar membaca nama Tuhan yang terdiri dari 99 Asmaul Husna, akan tetapi membaca buku psikologi, membaca tentang teknik kelistrikan, membaca tentang teknik-teknik memahami kepribadian manusia, membaca tentang psikologi wanita, membaca tentang psikologi sosial, membaca tentang ruang angkasa, membaca tentang astronomi, membaca tentang manajemen bisnis, pokoknya membaca semua ilmu. Itulah sebabnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keunggulan Jepang sehingga bisa merebut teknologi negara-negara Eropa, semua bahasa di dunia diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Bahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, bahasa Perancis diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, sehingga Jepang merebut teknologi negara-negara Eropa dan negara maju lainnya. Jadi mengandung makna yang luas. Baca. Ketika tanda-tanda kabut, tanda-tanda mendung yang sangat kuat, misalnya di arah Takalar, baca fenomena alam. Berarti siapkan mantel, siapkan payung, atau hal-hal yang bisa menaungkan terhadap hujan. Itu yang dimaksud juga baca. Baca fenomena alam. Ketika seorang nelayan, pelaut, pilot, kopilot, dan yang mengatur lalu lintas udara di menara radar bandara udara, sudah diinformasikan oleh BMKG, berhubung karena cuaca jelek, curah hujan sangat tinggi, angin sangat kencang, ada awan kumulo awan yang sangat berbahaya bagi penerbangan, maka kiranya para pilot, para nelayan, dan perusahaan-perusahaan pelayaran tidak dulu melaut, tidak dulu berlayar, tidak dulu menerbangkan. Itu yang dimaksud baca. Tidak menggunakan modal nekat. Lalu selanjutnya, mengapa Al-Quran disebut kitab suci? Sesuatu kitab, termasuk kitab Al-Quran, dikatakan suci kalau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Coba bayangkan, laki-laki suka kepada pemudi, wanita suka kepada laki-laki. Ini fitrah. Al-Quran tidak melarang, akan tetapi melalui pintu nikah. Quran melarang zina, tapi menghalalkan hubungan badan lewat pintu nikah. Sesuai dengan fitrah. Coba bayangkan kalau Al-Quran melarang orang nikah. Setengah mati umat manusia. Tidak akan berkembang biak umat manusia. Tidak ada regenerasi. Karena melahirkan regenerasi keturunan harus jalan melalui pintu nikah, selanjutnya kawin dan lahirlah anak. Jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua, kitab dianggap sebagai suci termasuk Al-Quran, yaitu isinya konsisten. Jadi kalau Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Semua isi Al-Quran berisi tentang tauhid. Tidak ada menduakan Allah. Itu yang disebut isi kitab suci termasuk Al-Quran adalah konsisten isinya. Dan yang ketiga, suatu kitab dikatakan suci termasuk Al-Quran jika bebas dari intervensi manusia. Sampai detik ini kita tidak pernah mendengar Al-Quran mau diamandemen seperti Undang-Undang Dasar 45. Jemaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang terakhir adalah keutamaan atau fadilah Al-Quran. Siapa yang pernah membaca Al-Quran di masa hidupnya, maka di akhirat nanti didatangi Al-Quran untuk diberikan syafaat sebagai sohibul Al-Quran. Siapa yang dapat menghafal Al-Quran, maka mendapat derajat yang tinggi di surga dan dihinakan yang lain. Siapa yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain, maka sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf di bulan suci Ramadan mendapatkan pahala 100. Sedangkan membaca satu huruf
Al-Quran di luar bulan suci Ramadan, pahalanya cuma 10. Berarti 10 kali lipat kalau kita membaca satu huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita melakukan gerakan memasyarakatkan Al-Quran dan Al-Qurankan masyarakat di bulan suci Ramadan yang berdampak nanti pada di luar bulan suci Ramadan dalam rangka melahirkan generasi Qurani yang memiliki akhlakul karimah sebagai sumber daya manusia yang bermutu dan insan-insan pembangunan Indonesia yang bisa menghantar Indonesia ke arah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jemaah Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin dihindari oleh penyakit pikun dan bertambah kecerdasannya, maka baca Quran sesudah ba'da subuh dan ba'da maghrib. Siapa yang bisa lancar membaca Al-Quran, maka di surga nanti muncul banyak malaikat mengelilinginya. Dan yang terakhir, siapa yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ditambah 10 anggota keluarga lainnya. Yang paling terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga mengandung sifaa, obat atau penawar. Obat atau penawar. Sebagaimana firman Allah, kuturunkan Al-Quran sebagai penawar dan sebagai rahmat bagi orang mukmin dan kerugian bagi orang saleh. Mudah-mudahan tausiah malam 17 nuzul Quran ada manfaatnya dan berdiri sebagai ilmu yang bermanfaat. Amalan yang tidak terhenti sekalipun seseorang sudah berada di alam barzakh. Ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan para jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.